Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Sam TV. Pada video kali ini, saya akan berbagi pengalaman liburan saya ke Gunung Bromo bersama rombongan Kids Fun. Saya sangat senang bisa mengunjungi salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia ini. Dalam video ini, saya akan menunjukkan keindahan Gunung Bromo dan pengalaman liburan saya di sana. Yuk, simak terus sampai selesai. Perjalanan ini kami awali dari titik kumpul di Kids Fun. Sesuai jadwal, kami akan berangkat pukul 14 dan akan sampai di kota Sukapura, Purbolinggo pada jam 23 waktu Indonesia bagian Barat. Halo semuanya, teman-teman. Hari ini kami semua rencana mau jalan-jalan ke daerah Jawa Timur. Tepatnya ada di mana nanti ya? Gunung Bromo. Ini adalah video dokumentasi ya. Jadi nanti kemungkinan agak panjang. Untuk kalian yang mau tahu seperti apa suasana perjalanan kami, ikuti terus video ini. Yuk. Sebelum berangkat, kami berkumpul untuk briefing dan doa bersama di halaman Kids Fun Park, Yogyakarta. Setelah itu, kami menuju ke bis masing-masing dan akan memulai perjalanan. Kita mau jalan ke Jawa Timur. Oke, Bapak Ibu siap. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai dalam perjalanan, izinkan kami terlebih dahulu dari tim dan kru. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini terletak di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Indonesia. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Teman-teman, sekarang kita lagi istirahat di Hai. istirahat lagi di ngendi iki, Bro? Sragen, Bos. Oh, Sragen. Di rest area Sragen. Tadi kita dari Klaten. Kids Fun Park berangkat pukul berapa tadi ya? Jam 2 ya. Nah, perjalanan masih panjang dan ini istirahat 10 menit. Sekarang mau ke WC dulu. Nah, ini kita lagi di toilet dulu. Kita lihat suasana di sini. Di perjalanan ini, kami masuk tol Kartosuro ke tol Kertosono dan istirahat sejenak di rest area Sragen. Perjalanan ini kami tempuh selama 9 jam. Cukup melelahkan, tapi semuanya terbayar dengan keindahan Gunung Bromo yang dapat kami nikmati besok pagi. Oke teman-teman, setelah perjalanan tadi sekitar hampir lebih dari berapa ya, jam 2, sekitar 4 jam ya dari Jogja. Sekarang saya sampai di mana ini, Ngawi ya, di rumah makan Kurnia. Dulu sempat beberapa kali kesini ya, waktu perjalanan ke Jawa Timur juga itu. Piknik ke mana ya, ada di video-video saya yang lama, Mas. Kita istirahat di sini, makan tadi udah, terus ini sebagian ada yang sholat waktu sekarang maghrib. Coba lihat tuh, kita sampai di Kurnia Jatim Ngawi. Setelah ini nanti melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke
villa atau hotel, belum tahu ya nanti ya. Ikuti terus perjalanan saya ke Bromo. Yuk. Kita tadi udah berhenti di Jawa Timur ya. Saat ini sedang ada di Jawa Timur di Ngawi. Udah selesai makan. Sekarang jam 6:30, kita mau lanjut perjalanan lagi ke kemana mas? Tujuan kita kemana? Tujuan kita mau ke villa kak. Daerah? Itu daerah Probolinggo. Nah, kita ke Probolinggo. Kemungkinan nanti sekitar 4 jam lagi kita sampai sana. Oke teman-teman, kita sekarang sampai di daerah Sukapura. Kita nanti akan transit menginap di sini sekitar 2 jam. Oh dingin. Cuaca udah terasa dingin di sini. Nginepnya neng ndi Bang? Kok nggak anu seng? Oh iya. Stok aman. Halo Bang. Hai. Dewean iki. Warga Radija. Enggak. Adem, Bang. Pokoknya neng Kaliurang suasananya ini juga udah di Lumayan ini. kaki Gunung Bromo. Kita menginap di sini nanti mungkin sekitar 2 jam transit aja. Transit aja, Mas. Mandi, terus besok pagi jam 1 kita naik ke gunung, nanti ada jeep-jeep di sana. Iya. Ya. Mas Agus. Ini masih nunggu jemputan bis dari parkir ke mana Mas? Gini. Oh, Oh, ini kita mau ke villa dulu, Bos. Mau transit. transit ya. Nyuci-nyuci sikil. Sejam 2 jam. Ayo. Oh, kita Nanti rencana jam 2, Bos, munggah ke Bromone. Bromo ya. Yes. oke. Ini wilayah nanti masih Mas? Ini Sinar Harapan ini loh. Sinar Harapan. Sini masuk wilayahnya Sukapura, Bos. Sukapura. Yes. Kabupaten Kabupatennya Probolinggo, Bos. Probolinggo, Jawa Timur. Yes. Besok pagi kita naik gunung. Yuk melihat keindahan alam di sana. Cocok. Mantap. Kita sampai di Hotel Bray. Tadi sempat ada kesalahan teknis ya. Harusnya kita entah di hotel yang mana, tapi ketuker ini di bawah. Ruangannya seperti ini. Ini harusnya berlima untuk sekamar ini, kemungkinan nggak muat. Ini berdua sama Pak Gio. Ini lo. Masalahnya itu ruang terus piye iki, Gus? Ayo betul ini no, ada sini ngono. Oh. Sikile enak kok. Ayo ora kok. Kira turu yo ya kita ora iso turu. Raiso. Mboten ana harusnya. Ini jam segini lapar lagi. Terakhir makan tadi jam maghrib yo. Neng Madang mau ngendi? Maghrib mau. Madang pas neng Ngawi. Kita paling nunggu sebentar, jam 1 kita jalan lagi naik ke gunung. Ini langsung ngecas guys. Untuk saya bawa ini kabel roh. Ini penuh semua steker buat ngecas. Ada HP, baterai kamera, macam-macam ya. Ini satu kamar, kita nanti bertiga di sini. Paling nggak bisa tidur. Halo. Oke teman-teman, kita sekarang udah di sini jam berapa? Jam 1:30 malam. 1:30 pagi, kita lagi nunggu mobil jeep. Nah, kita mau ke Bromo, kita menunggu jeep datang. Chipnya tangkap dulu ya. Ya. Berapa chip ini enggak? Bentar. Di sana nggak ada larangan kamera toh mas? Nggak ada toh, bebas ya. Iya. Sak rombongan wae bro, awake dhewe nek iso. Lah iya maksudnya sak rombongan.
Ini makanya aku telepon nanti. Dadi engko nek awake dhewe balik neng kamar iki iso sak mobil. Ayo Mas Nuk. Adi dia. Mbok Adi nanti. Adi tak telepon ada nggak? Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya kami mulai melanjutkan perjalanan dari penginapan menuju ke Puncak Bromo dengan menaiki jeep. Di perjalanan ini, satu mobil jeep maksimalnya diisi 5 penumpang, tapi mobil kami tumpangi berenam karena ada satu orang di antara kami tertinggal dari mobil sebelumnya. Sepanjang perjalanan, pemandangan yang bisa kami lihat hanyalah jalan yang tersorot oleh lampu mobil. Tidak ada pemandangan apapun yang terlihat di kanan kiri jalan karena gelapnya malam. Di perjalanan itu kami melewati banyak sekali tikungan tajam. Beberapa kali kami sempat tersungkur dari kursi penumpang. Penyebabnya adalah bantingan manuver saat melewati tikungan tersebut. Setelah menempuh perjalanan 1 jam 30 menit, akhirnya mobil kami sampai di tujuan, yaitu Puncak Bromo. Kita sekarang udah sampai di Bromo, teman-teman. Di sini cuaca cukup dingin sekali, padahal udah pakai sarung tangan ya. Jadi dinginnya itu dingin uap air, terasa basah gitu. Pakaian yang kita kenakan terasa basah. Ini temen, adem banget ya Mas ya. Wah, tonjo ya Mas. Oh. Kita akan maju ke depan. Jalan cukup sempit di sini. Parkiran penuh dengan jalan sempit, parkiran penuh dengan jeep-jeep. Cukup dingin sekali dan terasa basah. Padahal saya udah pakai sarung tangan, tapi justru sarung tangan inilah yang terasa dingin, teman-teman ya. Kayak menyerap uap air gitu. Di lokasi pemberhentian jeep, kami menemukan banyak sekali jeep-jeep lain terparkir di sisi jalan. Di lokasi tersebut, banyak sekali warung-warung yang sudah berjualan. Rata-rata yang mereka jual adalah minuman dan makanan hangat, seperti kopi, gorengan, dan aneka makanan bakar. Suasana pagi itu, jalanan sudah padat dipenuhi wisatawan yang akan menyaksikan keindahan sunrise dari Puncak Bromo. Pagi itu kami langsung menuju ke puncak dengan melewati sebuah jalan bertangga. Ternyata setelah sampai di puncak, suasana sudah cukup ramai dipenuhi oleh wisatawan. Melaku. Nanti matahari ini ketok sapa ndi? Saya Mas, tak tilake ben sutang saka ndi sih? Oh ya. Saat saya sampai di puncak, matahari belum terbit. Kami hanya bisa melihat bintang-bintang di langit dan lampu-lampu di pemukiman bawah gunung. Perlahan langit sisi timur mulai berwarna oranye, semakin terang dan semakin terang. Tapi sayangnya, bola matahari tidak tampak dari tempat saya berdiri karena terhalang oleh bukit lain yang lebih tinggi.
teman-teman, kita lagi ada di puncak Gunung Bromo. Mas Tri, cuaca cukup dingin sekali ini. Saya lihat di HP tadi 8 derajat Celcius ya. Tangan rasanya mau beku. Dingin banget. Semakin terang keindahan Bromo mulai nampak. Dari atas bukit kami bisa melihat beberapa gunung kecil dan bukit-bukit yang ada di Bromo. Gunung Bromo adalah gunung berapi aktif di Jawa Timur, Indonesia. Gunung ini terletak di dalam Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang merupakan salah satu tujuan wisata paling populer di Indonesia. Gunung Bromo memiliki ketinggian 2.329 meter di atas permukaan laut dan merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Gimana dikit di Bromo pemandangannya? Dingin. Gimana Mbak Lita? Sip. Sip. Halo. Adem Mas. Ademnya pol gigil. Seperti ini teman-teman suasana di Bromo saat ini pukul berapa ya? 5:30 ya, 5:30. Udara cukup dingin sekali, menggigil. Tadi udah pakai sarung tangan tapi malah tambah dingin. Gunung itu terlihat bergaris-garis vertikal dari puncak sampai kaki gunung, terlihat sangat indah. Tidak hanya melihat, semua orang di situ berfoto dengan latar Gunung Bromo. Oke, guys, sekarang kita mau pindah. Ini udah agak terang ya di sini. Tadi di sini dari jam 3 mungkin ya. Nunggu sesaat. Ini pemandangan di Bromo ya. Sebenarnya saya belum puas menikmati keindahan Gunung Bromo. Masih banyak sisi-sisi Gunung Bromo yang belum kami nikmati di sana. Tapi kunjungan kami terbatasi oleh jadwal dari agen perjalanan untuk menuju ke tujuan berikutnya. Di puncak Bromo selesai, kita mau turun pindah ke tujuan berikutnya. Mana ya? Dingin sekali. Nah, inilah teman-teman tadi mobil-mobil yang kita naiki ya. Berhubung tadi masih gelap, kita nggak bisa ambil gambar. Sekarang udah bisa ambil gambar. Kita mau ke tujuan berikutnya. Ada di Widodaren. Iya, kali orang Mas. Iya. Ini satu mobil berapa orang nih? 5. Oh, berenam.
6 ya. Ini baterai kamera mau habis. Mudah-mudahan nanti Tapi perjalanan bisa. kita belum habis. Perjalanan kita masih beberapa tempat lagi. Walaupun baterai kita sudah mau habis, tapi perjalanan kita belum habis. Siap. Masih sama zona, Pak. Zona. Kami pun turun gunung untuk kembali ke mobil jeep yang membawa saya tadi. Kami pun memulai perjalanan berikutnya, yaitu Lembah Widodaren. Di perjalanan ini, kami melewati jalan yang sama saat menuju ke Puncak Bromo tadi. Namun, kali ini dengan pemandangan yang berbeda. Saat ini matahari sudah bersinar dengan terang, menerangi segala penjuru Bromo. Karena itulah sepanjang perjalanan ini kami bisa menikmati indahnya panorama jalan dari dalam mobil. Jalan yang kami lewati berada di sisi tebing dan jurang. Tidak hanya itu, kami juga melintasi tikungan-tikungan tajam saat menuruni bukit. Tetapi semua itu justru terlihat sangat indah dan memberikan pengalaman sedikit agak ekstrim. Setelah perjalanan sekitar 10 menit dari puncak sebelumnya, akhirnya kami pun sampai di lautan pasir Widodaren. Tempat ini berada di lembah yang terkurung di antara tebing. Lembah ini pun cukup luas, bahkan ada beberapa gunung yang terlihat di lembah ini. Begitu sampai di tempat ini, terlihat beberapa gunung berdiri di depan. Gunung-gunung ini terlihat tidak terlalu besar dan sangat indah untuk kita pandang. Setelah perjalanan jeep sekitar 20 menit, akhirnya kami tiba di area berpasir. Widodari. Halo teman-teman. Kembali lagi. Kalau yang tadi kita ada di atas mana ya? Puncak sana mungkin ya. Jadi ada gunung yang terlihat. Dan sekarang kita di sini di bawahnya. Cukup indah sekali suasana pagi ini. Matahari sangat cerah. Tapi udara juga dingin. Teman-teman, kita tadi naik mobil ini teman-teman ya. Yuk kita nikmati suasana keindahan alam Gunung Bromo. Di sana kami menghabiskan waktu dengan berfoto dengan latar belakang gunung. Selain gunung, jeep juga menjadi objek berfoto bagi kebanyakan pengunjung yang datang. Di tempat ini kami tidak terlalu lama dan terus melanjutkan ke beberapa tujuan lainnya, yaitu Pasir Berbisik dan yang terakhir Bukit Teletabis. Halo guys, kita sudah ada di mana ini? Di Lembah Widodaren di Bromo. Sejarahnya gimana ini nama Widodari? Wah, sejarahnya nggak tahu saya guys. Widodari ngumpul mungkin ya. Mungkin karena banyak bidadari Dari di sini guys. kayak itu depan itu. Tuh. Oke. Itu memang lalu. Wih, tolong di-subscribe. Halo, Mbak Seni. Dari kota mana? Dari Temanggung. Temanggung. Berapa personil dari Temanggung? 7 ya. Tapi tambah 2 lagi jadinya 9. 9. Mas Gale. Halo Mas. Di mana sekarang? Temanggung. Oh, Temanggung Balik juga. lagi ke Temanggung. Sip. Wah, bagus ya view pemandangan jurang-jurang.
Itulah teman-teman, di sini banyak sekali debu ya. Kamera juga berdebu. Cuaca cukup dingin ya. Masih cukup dingin, tapi nanti agak panas kalau Seperti inilah teman-teman ya, bisa kalian lihat sendiri. Di belakang saya ada beberapa bukit, 1, 2, 3. Jadi ini di lembahnya teman-teman ya, dikelilingi bukit kita. Halo guys, sekarang kita sampai di Bukit Teletubbies. Di belakang saya itu ada bukit seperti di film anak-anak Teletubbies, dan di sampingnya ada tebing-tebing. Ini mungkin tuh kunjungan terakhir di sini ya. Setelah itu Kunjungan terakhir di Bromo. tuh kunjungan habis ini ke mana? Villa dulu, Villa, terus ke Museum Angkut di Malang, Batu Malang. Kita masih harus jalan ke Malang guys. Museum Angkut nanti itu museum tempat alat transportasi dari sampan sampai helikopter ada di sana. Alat transportasi darat, udara, dan laut. Halo Mas. Kita mau ke toilet. Di mana sarapannya Pak? Oh iya. Jajan sendiri toh? Oke. Anggrek. Inilah Bukit Teletubbies, sebuah bukit hijau yang dipenuhi oleh rerumputan. Di bukit ini hanya terlihat ada beberapa pohon yang tumbuh. Karena bukit ini didominasi oleh rerumputan, maka tepat sekali sesuai namanya Bukit Teletubbies. Mirip dengan bukit yang ada di serial anak Teletubbies. Sekarang kita ada di Bukit Teletubbies. Lihat teman-teman, pemandangannya cukup keren ya. Ada bukit kecil di belakang saya. Ayo mohon perhatian untuk rombongan sifat. Untuk rombongan sifat silakan merapat ke tulisan Bukit Teletubbies. Nah, kita diminta untuk merapat ke bukit itu. Di tempat ini ada juga warga sekitar yang menyewakan kuda untuk mengelilingi area sekitar. Di tempat ini juga ada beberapa penjual makanan dan souvenir khas Bromo, tapi berada di area parkir jeep. Oke, teman-teman, kunjungan kita di Bromo berakhir. Kita mau kembali ke villa dan nanti ke tujuan cari mobil. Ini mobil yang saya naiki tadi ya. Setelah selesai berfoto, kami melanjutkan perjalanan dan menuju ke jeep lagi untuk menuju ke penginapan. Dan itulah teman-teman perjalanan saya ke Bromo, mengunjungi salah satu gunung yang terkenal keindahannya di Indonesia dan masuk dalam jajaran wisata bertaraf internasional.
Terima kasih sudah mengikuti video ini sejak awal, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.